Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Kamulia dengan NIM 131 dari kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dari review jurnal analisis korespondensi. Nah, berikut adalah identitas jurnal yang telah saya ambil. Untuk judulnya sendiri yakni analisis sebaran hasil hutan jenis kayu bulat di Indonesia menggunakan analisis korespondensi. Untuk penulisnya sendiri yaitu Rifki, RPD, Syafaqah, Rizky N, Karunia EK, Marsha RU. Jurnalnya yakni Wahana Forestra, Jurnal Kehutanan, volumenya 18, nomor 2 Juli 2023. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait latar belakang. Nah, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh permasalahan sebaran hasil hutan kayu bulat di Indonesia yang berbeda-beda menurut dari kondisi geografis setiap pulau. Nah, dari data BBS tahun 2020 menunjukkan bahwa jenis kayu yang dihasilkan itu bervariasi. Misalnya, akasia mendominasi Sumatera. Nah, meranti banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Sementara eboni relatif sedikit ditemukan di daerah Maluku dan Papua. Nah, penelitian mulai menilai bahwa analisis deskriptif yang disajikan oleh BBS masih bisa terbilang cukup terbatas, sehingga diperlukan analisis tambahan berupa analisis korespondensi untuk melihat hubungan antara jenis kayu dengan pulau penghasil secara geografis. Oke, selanjutnya adalah mengapa menggunakan analisis korespondensi. Nah, metode ini tuh dipilih karena dapat memetakan hubungan variabel kategori yaitu jenis kayu dengan pulau secara visual dalam plot. Nah, sehingga lebih jelas dibandingkan dengan analisis deskriptif biasanya. Oke, untuk metode penelitian sendiri. Nah, metodenya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari BPS pada tahun 2020. Nah, data yang digunakan berupa tabel kontingensi antar dua variabel kategori. Dengan variabel satu itu jenis kayu bulat seperti akasia, rimba campuran, meranti, kayu kayu indah dan ebony. Kemudian untuk variabel dua sendiri yaitu pulau besar di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, analisis korespondensi ini menghasilkan plot asis asimetris dan biplot kontribusi yang memperlihatkan hubungan antara jenis kayu dan pulau penghasil serta kontribusi dari masing-masing kategori dalam membentuk hubungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah critical review terhadap artikel. Nah, yang pertama adalah kelebihan. Dari kelebihan sendiri memiliki metode yang jelas menggunakan data yang resmi berupa data BPS pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, analisis korespondensi mampu untuk memperlihatkan hubungan secara visual dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perspektif baru dibandingkan analisis deskriptif biasanya. Kemudian setelah kelebihan ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya hanya menggunakan data dari tahun 2020 saja, sehingga itu tidak dapat menunjukkan tren yang jangka panjang atau jangka berkelanjutan gitu. Kemudian kedua, kategorinya itu seperti jenis kayu lain itu tidak dimasukkan sehingga apa ya kayak kurang memberikan gambaran lebih komprehensif di dalam jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi masih deskriptif, yakni belum ditindaklanjuti dengan implikasi kebijakan dari kehutanan yang sekarang. Nah, kemudian ada pembelajaran atau hal-hal yang bisa dipelajari dari
jurnal tersebut, yakni analisis korespondensi bermanfaat untuk memetakan hubungan antar variabel kategoris. Yang kedua, visualisasi melalui plot itu dapat memberikan hasil penelitian lebih komunikatif. Kemudian yang ketiga, pentingnya data BPS sebagai sumber valid dan sumber terpercaya untuk penelitian. Contohnya seperti penelitian kehutanan ini. Kemudian saran yang dapat diberikan yakni adalah dengan menambahkan data deret waktu agar tren itu bisa didistribusi kayu itu dapat dianalisis secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, masukkan kategori kayu lain yang saat ini tuh masih bisa terbilang cukup terabaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengkaitkan hasil analisis dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan atau seperti industri kayu di Indonesia. Nah, ini adalah hasil di dalam jurnalnya. Ini adalah tabel atau grafik dari plotnya. Nah, hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa setiap pulau memiliki keterkaitan spesifik dengan jenis kayu tertentu, seperti Pulau Sumatera berasosiasi dengan akasia, dan Kalimantan dengan kelompok Meranti, Maluku dan Papua dengan kelompok Ebony, Jawa dengan kelompok Indah, dan Sulawesi dengan kelompok Rimbah Campuran. Nah, hal ini menegaskan bahwa adanya pola dominasi jenis kayu pada masing-masing wilayah, di mana kedua dimensi yang terbentuk F1 itu 62,52% dan F2-nya 37,38%, mampu untuk menjelaskan 100% dari keberagaman data tersebut. Nah, kemudian hasil di dalam SPSS. Jadi, dari jurnal tersebut, saya mempraktekkan langsung atau menganalisis secara mandiri menggunakan SPSS. Muncullah hasil seperti ini menggunakan plot. Nah, plot tersebut menunjukkan hubungan antara kategori pulau berwarna merah dan juga kelompok itu berwarna biru. Nah, titik yang berdekatan menandakan adanya asosiasi yang lebih kuat. Misalnya nih, Pulau 1 itu dekat dengan kelompok 1. Nah, Pulau 2 itu Pulau 2 dan 3 itu lebih dekat dengan kelompok 2 dan 3, sedangkan Pulau 6 lebih dekat dengan kelompok 3 dan Pulau 5 berasosiasi dengan kelompok 5. Nah, begitu pun sebaliknya. Pulau 4 itu terlihat berjarak jauh dari kategori-kategori lain dan cenderung berdiri sendiri gitu loh bersama dengan kelompok 4, menunjukkan pola khusus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.